Don't wake up tomorrow, you know it's only gonna get you drunk and love too. Don't let them know I can't get tonight again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in the day in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dengan NIM 1058411081123 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai dengan tugas MIT yang telah diberikan. Baik, langsung saja. Baik, ini adalah LK saya, laporan lembar kerja mahasiswa, yang dimana dari format perancangan adanya rancangan implementasi saya, yaitu yang pertama itu konteks yang digunakan dalam proyek ini adalah pendidikan tingkat provinsi, data jumlah siswa sekolah negeri dan swasta. Nah, yang kedua, adapun permasalahan yang dapat diselesaikan dengan data science, yang pertama ketimpangan distribusi gender dalam pendidikan per provinsi. Kedua, misalnya apakah suatu provinsi dinominasi siswa laki-laki atau perempuan. Ketiga, tidak adanya model yang bisa memprediksi dominan gender atau kurangnya efektifnya strategi intervensi karena tidak berbasis data. Data science memungkinkan pengambilan keputusan berbasis pola dan prediksi. Nah, tujuan bisnisnya adalah analisis data pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu provinsi dinominasi oleh siswa laki-laki atau perempuan. Dari hasil ini, kemudian dibuat model prediksi dominasi gender. Model tersebut bermanfaat untuk perancangan anggaran, pemerataan akses pendidikan, dan penanganan ketimpangan gender antar daerah. Insin yang dihasilkan juga membantu pemerintah daerah mengetahui provinsi mana yang membutuhkan perhatian khusus serta wilayah dengan rasio gender paling timpang. Nah, informasi ini penting untuk mendukung kebijakan pemerataan pendidikan seperti pemerataan fasilitas sekolah dan peningkatan. Nah, eh, terus adapun data sumber datanya, yang dimana yang pertama sumber data berasal dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan per provinsi, yang umumnya diperoleh dari data statistik pendidikan, misalnya Dapodik, BPJS, atau rekap sekolah. Data ini mencakup jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dan jenis sekolah negeri atau swasta. Nah, jenis data yang saya gunakan itu numerik jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan dan total siswa. Kategorikal nama provinsi, jenis sekolah negeri atau swasta. Nah, adapun fitur dan target yaitu fitur X, di mana fitur X-nya adalah jumlah siswa laki-laki negeri swasta, total jumlah siswa perempuan negeri swasta, dan total. Terus total siswa provinsi, provinsi dikodekan sebagai kategorikal, one hot jika diperlukan. Terus adapun targetnya yaitu dominasi gender kategori laki-laki dominan perempuan atau laki-laki dominan atau perempuan dominan atau seimbang. Nah, yang ketiga itu data preparation atau persiapan data, yang dimana pembersihan data dimulai dengan menghapus baris duplikat untuk memastikan setiap provinsi hanya muncul sekali dan tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, dilakukan penanganan nilai kosong atau missing values. Misalnya dengan mengisi nilai kosong menggunakan rata-rata median atau menghapus baris tertentu. Jika datanya terlalu tidak lengkap, setelah itu dilakukan pendeteksian dan penanganan outlier, yaitu nilai jumlah siswa yang terlalu ekstrim dan tidak wajar dibandingkan provinsi lain.
Outlier dapat diperbaiki dengan metode twin sourcing atau penggantian nilai atau dihapus bila terbukti kesalahan input. Setelah data bersih, dilakukan tahap transformasi data untuk data numerik seperti jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Nah, terus dilakukan normalisasi agar seluruh nilai berada pada skala yang sama, tidak mendominasi model sementara. Itu fitur kategorikal seperti nama provinsi atau jenis sekolah diubah menjadi format numeric melalui encoding. Misalnya, menggunakan one hot encoding, transformasi ini memastikan model machine learning dapat membaca dan memproses seluruh fitur dengan optimal. Nah, adapun keempat yaitu modeling pemodelan, di mana algoritma yang sesuai dengan data proyek kami saya yaitu yang pertama adanya random forest classifier. Ini cocok untuk data numerik seperti jumlah siswa tahap terhadap noise dan outlier. Tidak butuh normalisasi ketat. ketat. Nah, terus akurasinya stabil, mudah dipakai. Nah, adapun yang kelima adalah evaluasi eh, metode evaluasi yang digunakan yaitu Confusion Matrix, Ac- Accuracy Score, dan F1 Score, klasifikasi report. Nah, ini adalah tahap deployment penerapan implementasinya. Langkah selanjutnya adalah di mana pemrograman saya, yang di mana pada source code ini eh, itu merupakan tahap awal dalam proses analisis data, yaitu eh, import library yang diperlukan untuk menjalankan seluruh tahapan machine learning. Pada bagian ini berbagai pustaka penting disiapkan untuk membantu pengolahan data, visual, pemodelan, dan evaluasi. Library seperti Pandas, NumPy digunakan untuk membaca serta memanipulasi data. Sementara Matplotlib ini eh, dan Seaboard digunakan untuk menampilkan grafik dan visualisasi statistik. Selain itu, fungsi-fungsi dari Scikit juga diimpor seperti train text split untuk membagi data latih, uji, max scaler itu, dan one hot encoder itu untuk melakukan transformasi data random forest classifier untuk membangun model prediksi serta berbagai metrik evaluasi seperti confusion matrix, score, F1 score, dan klasifikasi report untuk menilai kinerja model. Tahap eh, codingan ini merupakan seluruh alat eh, untuk digunakan di mana adapun proses selanjutnya di mana ada di if federate Excel. Ini adalah eh, nama file dalam Excel saya yaitu BA. Nah, ini untuk membuat dataset dari file BA dari file saya itu Excel ke dalam data frame untuk menampilkan eh, 5 baris pertama untuk melihat sisi awal isi data awal. Ya, ini termasuk tahap data understanding untuk memastikan data berhasil dibaca, memahami, dan struktur dasarnya. Nah, ini adalah outputnya. Eh,
Lanjut, eh, pada codingan tersebut itu untuk menampilkan informasi struktur data seperti jumlah baris, jumlah kolom data, dan data yang kosong. Sementara itu, DF deskriptif itu untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk kolom numerik. Tahap ini membantu memahami kondisi awal data sebelum dilakukan pembersihan. Ini adalah outputnya. Eh, ini output dari datanya. Terus ini statistik deskriptifnya. Lanjut, eh, duplikat itu digunakan untuk menghapus. Ini dengannya untuk menghapus baris data yang duplikat. Terus ini eh, kolom kolom numerik dari kat- kategorikal dipisahkan menggunakan select device yang dimana nilai kosong pada kolom numerik diisi menggunakan median. Terus ini juga nilai kosong pada kolom numerik kategorikal diisi menggunakan mode nilai yang paling sering muncul. Angka ini memastikan data bebas, duplikat, dan tidak memiliki nilai hilang seperti masuk ke tahap ke tahap transformasi dan modeling. Nah, ini DF remove outlier itu merupakan bagian dari data preparation yang itu khususnya untuk menangani outlier. Fungsi remove outlier IKR ini digunakan untuk mendeteksi dan membatasi nilai outlier pada setiap kolom numerik menggunakan metode IKR yang dimana integrated range pada setiap kolom itu dihitung Q1, Q3, dan QR, lalu ditentukan batas bawah dan batas atas nilai yang berada di luar rentang tersebut. Diganti dengan batas terdekat lower atau upper. Lower atau upper. Terus agar tidak terlalu ekstrim, ini fungsi itu setiap fungsi ini dijalankan pada semua kolom numerik. Data menjadi lebih bersih dan stabil untuk diproses oleh model. Output data ini ini adalah outputnya. Data cleaning menandakan pembersihan output selesai. Lalu di F-head itu menampilkan hasil data yang dibersihkan. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari data yang telah dibersihkan. Lanjut, adapun div kolom yang dimana itu merupakan kolom dari setiap kolom dari data saya. Lanjut, df ini merupakan tahap ini masuk ke tahap fitur engineering, yaitu proses menciptakan fitur-fitur baru dari data yang sudah ada untuk memperkaya informasi yang dapat digunakan dalam analisis atau pemodelan. Eh, ini dua fitur baru merupakan total laki-laki dan total perempuan dengan menjumlahkan seluruh kategori jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya membuat fitur gender dominance. Ini adalah fitur dominance-nya yang menunjukkan kelompok mana yang lebih dominan di setiap provinsi. Dan memberikan nilai 1 jika jumlah laki-laki lebih besar dan jika 0 dan 0 jika perempuan lebih banyak atau sama. Pembuatan fitur tambahan seperti ini membantu model
memahami pola secara lebih baik dan meningkat kualitas proses analisis data secara keseluruhan. Ini adalah output dari codingan di atas. Nah, lanjut. eh, Nom kolons laki-laki, perempuan, laki-laki, dan ini adalah merupakan tahap data transformasi, khususnya normalisasi fitur numerik. Pada tahap ini, kolom kolom numerik yang berisi jumlah siswa eh, baik laki-laki maupun perempuan itu diubah skala nilainya menjadi 0 atau 1. Menggunakan min ini, min max scalar eh, yang maksudnya agar fitur berbeda pada skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang mendominasi model dan proses training. Setelah normalisasi selesai, maka siap digunakan pemodelan dan DF. Dan DF-nya ini untuk menampilkan beberapa baris pertama hasil transformasi. Nah, ini adalah hasil normalisasinya. Nah, lanjut pada tahap selanjutnya, gender domains, yaitu pada tahap ini data sudah selesai untuk pemodelan. Di mana pertama kolom di target gender domains ini dipisahkan dari fitur X dan dari fitur X untuk fitur Y untuk target. Kolom non-numerik yang tersisa dihapus agar modelin hanya menerima input numerik. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji, yaitu training dan testing. Dengan menggunakan train test split dan stratifikasi berdasarkan target model random forest, classifier dibuat dan dilatih menggunakan prediksi pada data uji, menggunakan data latih, kemudian dilakukan prediksi pada data uji. Hasil prediksi dievaluasi dengan kualifikasi F1 score dan classification report untuk melihat performa model pada setiap kelas. Selain itu, konfigurasi matriks divisualisasikan menggunakan heat map dari seaboard untuk menampilkan jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas domain gender. Nah, di mana pada tahap ini memastikan model tidak hanya dilatih, tetapi juga dievaluasi performanya sebelum diterapkan. Nah, ini adalah akurasinya, di mana akurasinya itu 0,75. Lanjut, seperti ini. Nah, di mana proyek ini berhasil menerapkan metode CRISP-DM untuk membangun model prediksi dominasi gender siswa antar provinsi menggunakan random forest. Classifier seluruh tahapan ini mulai dari pembersihan data, penanganan missing, list, normalisasi, pembuatan fitur baru, fitur engineering, hingga pemodelan dan evaluasi digunakan secara sistematis. Model dibangun mampu mengklasifikasi provinsi dengan dominasi laki-laki atau perempuan secara akurat dan stabil. Dibuktikan dengan metrik evaluasi seperti akurasi, F1 score, dan fungsi matriks. Nah, adapun bagian data saya yaitu seperti ini datanya, dan di mana ada 41 baris dan 9 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom.
Itulah hasil pemaparan tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.